Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Uang Bintang Channel di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu tentunya di channel kebanggaan kita yaitu Uang Bintang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Dan pada kesempatan kali ini sahabat Uang Bintang Channel di mana saja berada, kami sharing tentang pemahaman kami, mohon maaf ini pemahaman kami sebatas hanya pemahaman kami tentang apa? Tentang implementasi kurikulum Merdeka. Karena pertimbangan kami sharing tentang IKM yaitu karena kita mau mendekati lagi tahun ajaran baru sehingga perlu adanya mungkin refresh atau upgrade tentang apa saja yang perlu dipahami tentang kurikulum Merdeka. Nah, ini hanya sebatas sharing. Kalaupun misalnya ada beberapa part atau bagian yang kurang sesuai dengan pemahaman Bapak, Ibu, atau rekan-rekan sahabat Uang Bintang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Bahan ini adalah tentang in-house training. Kemarin kami melakukan di suatu sekolah, diminta untuk sebagai narasumbernya, bukan narasumber, berbagi aja sharing tentang apa yang kami sudah lakukan tentang terkhusus pada implementasi kurikulum Merdeka. Oke, fokusnya di sini yaitu kita memahami dan menganalisis CP, TP, ATP, dan asesmen ataupun modul ajar. Nah, di sini perlu digarisbawahi CP itu adalah capaian pembelajaran, TP itu adalah tujuan pembelajaran, ATP adalah alur tujuan pembelajaran, asesmen itu penilaian, dan MA di situ singkatan dari modul ajar. Oke. Di sini perlu diingat ini ada ice breaking yang kami lakukan pada saat itu. Di situ kami menyanyikan. Sebenarnya ini nyanyian ini banyak sekali di YouTube, di channel-channel rekan-rekan yang lain. Tapi kita di sini hanya mengulas balik yaitu nyanyian seperti ini. KIKD dilebur jadi apa? CP. CP dianalisis jadi apa? TP. TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Hore. Nah, seperti itu rekan-rekan untuk biar kita mengingat apa sih perbedaan antara K13 dengan kurikulum Merdeka. Berikutnya, pengertian CP atau capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada PAUD untuk pendidikan dasar dan menengah. CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Oke, yang berikutnya TP dan ATP merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan dari awal hingga akhir fase. Tujuan pembelajaran ini dikembangkan yang perlu dicapai peserta didik dalam satu atau lebih dari jam pelajaran hingga akhirnya pada penghujung fase mereka dapat mencapai CP yang sudah ada tadi. Karena itu CP dalam satu fase pendidik itu perlu mengembangkan beberapa tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita lihat pendidik dan satuan pendidik dapat menggunakan berbagai strategi. Strategi untuk apa? Untuk menyusun TP dan alur tujuan pembelajaran. Seperti apa strateginya? Yuk kita simak. Oke, di sini ada strategi yang teknik pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung dari CP. Nanti dari CP rekan-rekan langsung ambil dari beberapa bagiannya kita calon TP. Nah, kita beri nama calon TP. Nanti di dalam calon TP itu kita gabungkan yang mana kira-kira kontennya sama, maka kita bisa jadikan itu menjadi satu tujuan pembelajaran. Yang teknik kedua yaitu merumuskan TP dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Nah, dalam setiap setiap CP di situ ada per elemen. Nah, dalam elemen tersebut itu terdapat ada namanya kompetensi dan juga ada lingkup materi atau bahasa yang sehari-hari kita dengar yaitu konten. Nah, nanti kita garis bawahi yang mana termasuk kompetensi, yang mana termasuk dari yaitu lingkup materi atau kontennya. Nah, ini bisa menggunakan yaitu taksonomi Bloom, versi Anderson atau taksonomi Marzano atau yang lainnya yang rekan-rekan lebih ketahui atau lebih paham. Yang teknik ketiga yaitu merumuskan TP lintas elemen CP seperti mata pelajaran kami yaitu mata pelajaran bahasa Inggris.
Di situ kami, lebih pada ya teknik satu dan kami gabungkan menjadi teknik 3 dan terkadang kami juga menggunakan teknik 2. Di mana karena, teknik 3 kami gunakan karena dalam pembelajaran itu CP kami menggabungkan dari beberapa elemen. Kalau hanya satu elemen kayaknya, kondisi kelas itu tidak efektif, maka kami perlu menggabungkan beberapa elemen. Tapi terkadang, kami juga tetap menggunakan satu elemen, kita lihat dari situasi, kondisi, dan juga tujuan pembelajaran seperti apa yang mau kita capai. Nah, ini contoh CP, IPA fase D. Peserta didik memahami gerak, gaya, dan tekanan termasuk pesawat sederhana. Peserta didik memahami getaran dan gelombang, pemantulan dan pembiasan cahaya termasuk alat-alat optik sederhana yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Rekan-rekan perlu dilihat di situ ada warna merah, biru. Nah, merah ini yang disebut yang tadi, yang rekan-rekan tadi yang kita bahas yaitu sini kompetensi, yang di sini kontennya. Kompetensinya memahami, yang kontennya gerak, gaya, tekanan, pesawat sederhana, getaran dan gelombang, pemantulan dan pembiasan cahaya termasuk alat-alat optik. The next. Oke, ini sudah kita tadi bahas. Oke, sekarang kita membahas tentang bentuk asesmen dan cara pengolahan asesmen. Asesmen ini, nah ini sekarang kita lebih mengenal pada asesmen awal bukan diagnostik lagi. Asesmen awal itu apa? Asesmen awal itu dilakukan untuk mencari berbagai informasi mengenai kondisi peserta didik. Kondisi seperti apa nanti kita bahas lebih spesifik. Yang kedua yaitu hasil dari asesmen diagnostik itu atau asesmen awal perlu digarisbawahi, itu dijadikan dasar untuk menentukan kedudukan peserta didik pada fase dalam CP yang sesuai dengan kemampuannya, yaitu alur tujuan pembelajaran, modul ajar, dan menyusun program pembelajaran individu dan juga program kebutuhan khusus. Nah, di sini secara umum tujuannya yaitu yang untuk non-kognitif, mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosional siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, latar belakang pergaulan siswa, ataupun gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Untuk yang kognitif, tujuan asesmen awalnya yaitu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, dan memberikan kelas remedial ataupun pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Oke, ini sebagai contoh asesmen diagnosis non-kognitif. Tadi sudah kita bahas, yaitu tentang kesejahteraan psikologi, aktivitas siswa, dan sebagainya. Oke, ini salah satu contoh untuk pertanyaannya, yaitu apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Nah, yang berikutnya yaitu untuk contoh kegiatan mengenai aktivitas siswa. Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa harapanmu? Apa yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Nah, itu untuk asesmen awal non-kognitif. Oke, yang berikutnya caranya itu bisa kita lihat di sini ada 3 cara yaitu bercerita, menulis maupun menggambar. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut tadi yang kita sebelumnya tadi sebutkan itu bisa melalui cerita langsung ataupun ditulis mungkin di sticky note atau di kertas dan sebagainya ataupun juga menggambarkan ekspresi juga bisa. Nah, jadi berbagai macam cara untuk asesmen awal. Asesmen diagnostik non-kognitif, ya. Nah, itu untuk saat siswa menjawab pertanyaan itu memberikan penguatan untuk tugas guru. Saat siswa balik bertanya, kita membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Yang berikutnya saat siswa menjawab, kita coba mengarahkan kembali pertanyaan dan memparafrasekan atau menekankan benar enggak pemahaman kita terhadap apa yang dikatakan oleh siswa tersebut. Nah, itu untuk asesmen diagnostik. Nah, jadi yang saat siswa menjawab pertanyaan itu ada beberapa penguatan pertanyaan sama mengalihkan fokus. Saat siswa balik bertanya itu langsung jawab dan membantu siswa untuk menjawab pertanyaannya. Atau untuk yang saat siswa menjawab pertanyaan itu mengarahkan kembali memparafrasekan pertanyaan dan menunggu beberapa saat. Oke, berikutnya yaitu tindak lanjut ya. Tindak lanjut dari asesmen awal tadi yaitu yang pertama tentunya kita identifikasi dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi secara empat mata siswa tersebut.
Yang berikutnya menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua apabila perlu digarisbawahi itu kalau kita rasa itu diperlukan. Yang ketiga yaitu ulangi pelaksanaan asesmen kognitif pada awal pembelajaran. Nah, diharapkan pada kurikulum Merdeka ini kita diharapkan untuk melakukan asesmen awal baik yang tadi macam-macam tadi, baik kita mengetahui tentang karakter, gaya belajar, mungkin juga kegiatan-kegiatan siswa di rumah ataupun juga emosi atau perasaan siswa pada saat itu. Yang berikutnya itu asesmen diagnostik kognitif. Nah, ini tahapannya di situ beda sama non kognitif yaitu persiapan, pelaksanaan dan diagnosis dan tindak lanjut. Nah, asesmen diagnostik ini bisa berupa asesmen formatif ataupun berupa asesmen sumatif, asesmen di awal yang kognitif. Oke, yang berikutnya the next aja. Ini teman-teman sudah paham. Nah, ini tujuan pembelajaran. Ini contohnya, kita lanjut aja. Nah, kita masuk yaitu asesmen formatif. Nah, asesmen formatif beda sedikit dengan asesmen awal. Kalau asesmen formatif itu dia tujuannya untuk memantau atau memperbaiki proses. Nah, pada proses, kalau asesmen awal itu sebelum proses pembelajarannya, kalau asesmen formatif itu waktu ketika pelaksanaan proses pembelajaran. Di situ dia mengidentifikasi kebutuhan belajar, hambatan, kesulitan, dan sebagainya. Berikutnya yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu biasanya dilakukan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran CPIP didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas ataupun kelulusan dari satuan pendidikan. Nah, penilaian ketercapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke, ini KKTP yaitu kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, beda sama KKM. Kalau KKM itu dia berupa angka, kalau yang di KKTP itu jika dibutuhkan itu menggunakan interval nilai, bukan langsung angka. Oke, untuk mengetahui apa? Mengetahui apakah murid itu berhasil mencapai tujuan untuk yang tujuan KKTP dikembangkan saat guru merencanakan asesmen atau menyusun modul ajar, penjelasan tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan didemonstrasikan murid, bukti bahwa ia telah mencapai TP, dan tidak disarankan menggunakan angka mutlak. Nah, beda sama KKM kemarin, kalau ini tidak disarankan untuk menggunakan angka mutlak. Nah, kalau yang butuhkan yaitu menggunakan interval. Berikutnya ini strategi membuat KKTP yaitu pertama menggunakan deskripsi kriteria contoh dalam tugas menulis laporan. Nah, ini contohnya kriterianya tidak memadai dan memadai. Silakan kriterianya disusun sesuai dengan apa yang menjadi tujuan rekan-rekan. Yang pendekatan kedua yaitu menggunakan rubrik. Nah, rubrik ini contoh dalam tugas menulis laporan pendidik menentukan kriteria ketuntasan yang terdiri dari dua bagian yaitu isi laporan dan penulisan. Nah, ini yang rentang tadi 0 sampai 40% itu belum mencapai, 41-65% itu belum mencapai ketuntasan, remedial di bagian yang diperlukan, 66 sampai 85 itu sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedial, dan yang terakhir rentangnya yaitu 86 sampai 100 yaitu sudah mencapai tujuan ketuntasan, perlu pengayaan dan juga tantangan lebih. Pendekatan ketiga, caranya itu menggunakan interval nilai. Untuk menggunakan interval pendidik, di satuan dapat menggunakan rubrik maupun nilai dari tes. Nah, ini contohnya isi laporan. Itu bisa kategorinya baru berkembang, layak, cakap, dan mahir. Nah, silakan kita tetap pada KKM tadi, perbedaannya yaitu kita menggunakan interval. Kalau di KKM itu dia mutlak angka, ini yang membedakannya. Nah, yang di sini contohnya isi laporan penulisan. Nah, ini ada baru berkembang itu apa? Yaitu belum mampu menulis. Layak itu seperti apa? Mampu menulis dengan bla 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 dan selanjutnya. Oke, ini yang berikutnya itu kriteria ketuntasan. Belum muncul. Muncul sebagian kecil, muncul sebagian besar. Melihat pada kembali dari teks dan sebagainya. Nah, itu untuk yang salah satu contoh. Nah, di sini
Beda perlu digarisbawahi yaitu KKM dan KKTP. Nah, KKM itu bedanya pada karakteristik atau bentuk. KKM itu dibuat per mapel bilangan tunggal. Nah, tapi kalau KKTP itu dibuat per modul ajar, kualitatif dan kuantitatif. Cara merumuskannya diperlukan intake kalau KKM, kompleksitas dan daya dukung. Nah, kalau KKTP itu tidak diperlukan. Penggunaannya kalau untuk KKN dipakai kriteria kenaikan kelas, nah kalau KKTP tidak harus dipakai sebagai kriteria kenaikan kelas. Oke, demikian rekan-rekan untuk kita pada pembahasan CP ATP. Untuk yang video berikutnya itu kami akan membahas tentang apa bagian-bagian dari modul ajar. Nah, sekian dulu untuk berbagi kami pada kesempatan kali ini yaitu tentang CP, TP dan ATP. Mudah-mudahan rekan-rekan dapat gambaran atau dapat mempersiapkan diri untuk menganalisis CP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjadi TP dan akhirnya akan menjadi ATP. Nanti untuk di video-video berikutnya kami akan sharing tentang bagaimana kita mengambil TP dari CP dan menjadikannya menjadi ATP. Yaitu untuk khusus mata pelajaran kami yaitu mata pelajaran bahasa Inggris. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.